Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fandi Ahmad, NIM 1931042121. Saya akan memberikan penjelasan mengenai pendidikan dan rekreasi, konsep-konsep olahraga. Konsep olahraga. Perkataan olahraga mengandung arti akan adanya sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa mengelola, yaitu mengelola raga atau mengelola jasmani. Selaras dengan hal ini, Juruijo mengatakan bahwa olahraga adalah serangkaian gerak raga yang teratur dan terencana yang dilakukan oleh orang dengan sadar untuk meningkatkan kemampuan fungsionalnya. Selanjutnya, Supandi 1990, yaitu dikutip oleh Kusmeidi 2002, menyatakan bahwa kata olahraga berasal dari yang pertama disport, yaitu bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Yang kedua, field sport, kegiatan yang dilakukan oleh para bangsawan yang terdiri dari kegiatan menembak dan berburu. Dan yang ketiga itu membangun penguasaan atau hobi. Dan yang kelima, olahraga, latihan gerak badan untuk menguatkan badan seperti berenang, main bola, agar tubuh menjadi sehat. Dari berbagai penjelasan dapat disimpulkan bahwa olahraga adalah kegiatan-kegiatan yang bersifat fisik, mengandung sifat permainan, serta berisi perjuangan dengan diri sendiri, dengan orang lain, atau konfrontasi dengan unsur alam yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat sesuai dengan kemampuan dan kesenangan. Selanjutnya, pengertian rekreasi. Beberapa pengertian tentang rekreasi antara lain. Yang pertama, Nurlan Kusmedi menjelaskan sebagai berikut. Rekreasi adalah kegiatan pengisi waktu luang yang melibatkan fisik, mental, emosi, dan sosial yang mengandung sifat pemulihan kembali kondisi seorang dari segala beban. Dan yang kedua itu Morjono menjelaskan bahwa rekreasi adalah kegiatan yang dikerjakan oleh seorang atau secara bersamaan dengan orang lain dalam secara sadar dan sukarela untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan serta kesegeraan pribadi dengan secara langsung dan segera. Dan yang selanjutnya, Manuel 1997 mengidentifikasikan dan mengelompokkan kegiatan rekreasi dalam 3 kategori, yaitu yang pertama itu kegiatan rekreasi dilaksanakan di sekitar rumah seperti menonton televisi, mendengarkan radio, membaca buku, berkebun, dan mengerjakan suatu hobi. Yang kedua, kegiatan rekreasi bernilai sosial tinggi seperti melakukan hiburan keluarga, makan keluarga, mengunjungi penginapan. Yang selanjutnya, kegiatan rekreasi yang mengajar olahraga yang aktif seperti renang, golf, dan tenis. Dan yang terakhir itu kegiatan rekreasi outdoor informal seperti piknik, mengendarai umum kesenangan, dan melihat pemandangan. Kesimpulan beberapa ciri-ciri dari rekreasi seperti berikut. Rekreasi adalah suatu aktivitas yang bersifat fisik, mental, maupun emosional. Rekreasi menghendaki aktivitas dan tidak selalu bersifat non-aktif. Aktivitas rekreasi tidak mempunyai bentuk dan macam tertentu. Semua kegiatan yang dapat dilakukan oleh manusia dapat dijadikan aktivitas rekreasi asalkan saja dilakukan dalam waktu senggang dan memenuhi tujuan dan maksud-maksud positif daripada rekreasi. Rekreasi dilakukan karena terdorong oleh keinginan atau mempunyai motif yang sekaligus memilih gerakan atau bentuk dan macam aktivitas yang hendak dilakukan. Rekreasi hanya dilakukan pada waktu senggang.
Ini berarti bahwa semua kegiatan yang tidak dilakukan dalam waktu senggang tersebut tidak dapat digolongkan sebagai kegiatan rekreasi. Rekreasi dilakukan secara bebas dan segala bentuk dan macam paksaan. Hal ini adalah penting bagi sifat kegiatan rekreasi secara sarana untuk dapat menyatakan diri secara bebas. Rekreasi bersifat universal yang merupakan bagian daripada kehidupan manusia dari semua bangsa dan tidak terbatas oleh umur, jenis kelaminan, pangkat, serta kedudukan sosial. Rekreasi dilakukan secara sungguh-sungguh dan mempunyai maksud-maksud tertentu. Banyak yang menganggap bahwa rekreasi tak bersifat sungguh-sungguh karena justru ingin mendapatkan kesenangan. Anggapan tersebut kurang tepat dan merupakan salah satu pengertian dan sekian banyak orang. Justru karena ingin mendapatkan kesenangan dan kepuasan, kegiatan rekreasi harus dilakukan secara sungguh-sungguh. Rekreasi adalah fleksibel. Ini berarti bahwa rekreasi tidak dibatasi oleh tempat di mana saja sesuai dengan bentuk dan macam kegiatan rekreasi dapat juga dilakukan oleh perorangan atau berkelompok. Pengertian rekreasi dan wisata adalah overlap karena kedua-duanya merupakan suatu cara dan mengisi waktu luang, dan juga dengan aktivitas lainnya yang menyangkut perjalanan. Keinginan untuk berwisata dapat mendorong oleh motif-motif yang sudah menjadi tabiat manusia, seperti keinginan untuk menyelidiki atau mengenal hal-hal yang belum dikenal, ingin mendapatkan kepastian, dan sebagai variasi dalam hidup. Pengertian olahraga rekreasi. Olahraga dan rekreasi erat hubungannya. Namun jika kata olahraga dan rekreasi digabungkan akan mengandung kata arti sendiri. Oleh karena itu, mengenai pengertian olahraga rekreasi, Kusmedi 2002-24 mengungkapkan bahwa olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan untuk tujuan rekreasi. Lebih lanjut, Haryono 1978-10 menjelaskan bahwa olahraga rekreasi adalah kegiatan fisik dilakukan pada waktu senggang berdasarkan keinginan atau hendak yang timbul karena memberikan kepuasan dan kesenangan. Dalam melakukan kegiatan olahraga tersebut, pelaku mengutamakan nilai kesenangan atau kepuasan positif, sehat tanpa paksaan, dan dilakukan dalam konteks waktu senggang. Menurut Herbert Hack 1994 yang dikutip oleh Nurlan Kusmedi 2002-4 mengungkapkan bahwa recreational sport, olahraga rekreasi, olahraga wisata adalah kegiatan olahraga yang ditunjukkan untuk rekreasi atau wisata, seperti halnya olahraga pendidikan yaitu olahraga untuk tujuan pendidikan, atau olahraga kesehatan yaitu untuk tujuan kesehatan, dan olahraga prestasi yaitu olahraga untuk tujuan prestasi. Olahraga wisata adalah olahraga yang dilakukan sambil melakukan perjalanan atau merupakan kunjungan. Pelaku olahraga wisata dapat menjadi pelaku aktif, dapat pula menjadi pelaku pasif. Kusmedi 2002.5 mengumpulkan olahraga rekreasi, olahraga wisata ke dalam beberapa kelompok. Menurut tempat melakukannya dapat dibedakan menjadi 4 golongan, yaitu olahraga rekreasi yang dilakukan di darat, yang kedua olahraga rekreasi yang dilakukan di air, dan yang ketiga olahraga rekreasi yang dilakukan di udara, dan yang terakhir itu olahraga rekreasi yang dilakukan gabungan dari kedua atau ketiga tempat tersebut. Kemudian Kusnedi menambahkan bahwa pada garis besarnya cabang-cabang olahraga yang dilakukan di darat ini dapat dikelompokkan lagi atau merupakan modifikasi dari yang pertama atletik seperti lari, jalan, lompat, lempar, dan nomor-nomor khusus. Yang kedua senam seperti umum
artistik dan ritmik. Dan yang ketiga itu permainan seperti menggunakan bola dan tanpa menggunakan bola atau permainan tradisional dan modern. Dan yang keempat itu bela diri, import dan asli. Yang terakhir itu olahraga rekreasi, olahraga wisata yang diciptakan spontanitas baik di dalam terbuka maupun tertutup. Cabang-cabang olahraga rekreasi. Olahraga wisata yang dilakukan di air, ada yang dilakukan di laut, layar selam, ski air, dayung, dan renang di danau atau di waduk, yaitu dayung, jet ski, renang di sungai, arung jeram, dan kanu. Di kolam renang itu renang, loncat indah, dan pola air. Selain cabang-cabang olahraga air yang sudah baku dapat diciptakan bentuk-bentuk permainan olahraga air sebagai kegiatan yang bersifat rekreatif. Cabang-cabang olahraga rekreasi yang dilakukan di udara diantar seperti terjun payung, gantole, dan para layang. Dalam perkembangan dewasa ini muncul sebutan nama yang populer di kalangan masyarakat jenis olahraga rekreasi yang dikatakan oleh Kusmaidi, yaitu olahraga rekreasi, wisata bahari, selam, dayung, layar, ski air, selancar air. Wisata alam yaitu jalan kaki di alam terbuka, mendaki gunung, panjat tebing. Dan yang ketiga itu olahraga wisata pertandingan, biasanya seperti sepak bola, bola voli, bola basket, tinju, dan tenis. Olahraga wisata playground itu menembak, balap mobil, go-kart, sepeda mini. Olahraga wisata dirgantara seperti biasanya terjun payung, para layang, gantole, dan kapal radio kontrol. Olahraga wisata hotel itu biasanya fitness, kolam renang, tenis, golf, dan biliar. Dan yang ketujuh itu olahraga wisata permainan tradisional seperti enggrang, patol lele, bebentangan, gobak sodor. Dan yang ke-8 itu olahraga wisata spontanitas atau improvisasi, pukul air di dalam plastik, mengambil uang logam yang disimpan dalam pepaya. Ditinjau dari orang yang melakukan perjalanan wisata, Nurlan Kusmedi, dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu yang pertama, turis bisnis, yaitu mereka yang melakukan perjalanan atau kunjungan dengan alasan untuk berbisnis, termasuk di dalamnya mengunjungi konferensi dan mengunjung pameran. Dan kedua itu turis spesifik, yaitu mereka yang melakukan perjalanan hanya untuk memperluan khusus. Dan yang ketiga itu turis waktu luang, yaitu mereka yang mengunjungi suatu tempat untuk kesenangan atau ingin luput dari perhatian umum atau menghabiskan waktu libur. Ciri olahraga Hagele 1992 itu sistem bermain, gambaran struktural, fokus pada gerakan dalam pelaksanaan OR, realitas sebenarnya dari OR, dimensi sosial olahraga, prinsip performa, dan prestasi dalam OR. Prestasi dinyatakan melalui aspek jasmani, kegiatan dilakukan secara sukarela. Kegiatan tidak untuk memunculkan tapi untuk meningkatkan solidaritas. Olahraga ditekankan pada kegiatan jasmani yang berwujud keterampilan gerak, daya tahan, kekuatan, kecepatan. Dari olahraga yang dominan adalah kegiatan jasmani. Olahraga sebagai realitas. Olahraga dilakukan dalam suasana yang tidak sebenarnya
tetapi keterlibatan seseorang dalam melakukan olahraga merupakan sesuatu yang nyata. 3. Prinsip prestasi dalam olahraga. Mengenai tanda-tanda prinsip prestasi dalam olahraga adalah: A. Peragaan kemampuan jasmani ditunjukkan secara maksimal. B. Kegiatan olahraga dilakukan secara sukarela. C. Tindak tujuan untuk menghancurkan lawan. D. Aspek sosial olahraga. Dalam melakukan olahraga akan memungkinkan terjadi interaksi sosial yang akan membentuk kelompok sosial. Dari penjelasan mengenai ciri-ciri olahraga, maka penulisan berasumsi bahwa olahraga merupakan kegiatan fisik yang lebih dominan, kegiatan yang nyata, terdapat prinsip prestasi, dan terdapat aspek sosial. Tujuan olahraga. Mengenai tujuan olahraga, Soudan dan Evert melakukan penelitian terhadap mahasiswa yang dilakukan oleh Arma Abdullah. Menjelaskan berikut. A. Memelihara kesehatan dan kondisi jasmani yang baik. B. Memperoleh kesenangan dan kegembiraan. C. Memperoleh kepercayaan diri. D. Memperoleh latihan secara teratur. Dan yang E. Membentuk kebiasaan menggunakan waktu untuk aktivitas yang menyenangkan. Yang terakhir itu mencegah, mengetahui, dan mengoreksi kelemahan dan cacat jasmani. Selanjutnya, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Bermacam-macam tujuan olahraga adalah: A. Untuk mencari kesenangan. B. Untuk mengisi waktu luang. C. Untuk kesehatan tubuh. D. Untuk physical fitness. E. Untuk penyembuhan dan pengobatan. F. Untuk pembentukan tubuh. G. Untuk mencapai prestasi. H. Untuk prestis. I. Untuk mencari nafkah. J. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Manfaat olahraga. Manfaat kegiatan olahraga terhadap jasmani antara lain: yang pertama, meningkatkan kemampuan dan ketahanan dalam bergerak atau bekerja. Hal ini disebabkan oleh: persendian dapat bergerak secara luas sehingga mencegah kekakuan pada sendi-sendi. Meningkatkan fungsi syaraf yang dapat diwujudkan dalam bentuk reaksi yang lebih cepat dan kemampuan mengkoordinasikan fungsi otot yang lebih baik. Mengatasi kekurangan gerak. Melalui olahraga, maka kekurangan gerak yang dialami oleh seorang akan teratasi. 3. Berkurang risiko untuk mendapatkan penyakit-penyakit non-infeksi, khususnya penyakit jantung dan pembuluh darah. Dan yang keempat itu, kemampuan gerak akan lebih baik melalui olahraga seperti kegiatan dalam senam, kebugaran jasmani, dan cabang-cabang olahraga seperti bola basket dan bola voli, serta sepak bola dan permainan lainnya. Tidak menutup kemungkinan kemampuan gerak seorang yang melakukan kegiatan tersebut akan lebih baik. B. Manfaat kegiatan olahraga terhadap rohani antara lain. Yang pertama, membina sikap positif terhadap kegiatan olahraga dalam waktu luang. 2. Mendapatkan harga diri. Seorang yang melakukan olahraga akan mendapatkan peluang untuk mendapatkan harga diri. 3. Mendapatkan kegembiraan. Melalui kegiatan olahraga seperti senam kebugaran jasmani secara massal yang diiringi musik, seseorang akan mendapatkan kegembiraan bersama-sama dengan orang lain. 4. Dapat menyucikan diri terhadap tekanan, baik tekanan emosional maupun mental. Hal ini juga dijelaskan oleh Giam dan D yang dikutip oleh Satmoko. Mereka secara fisik aktif, cenderung menyelesaikan diri lebih baik terhadap stres emosional dan mental, dan jarang menderita kelainan kepribadian. Manfaat kegiatan olahraga terhadap sosial antara lain. Yang pertama, membina kerjasama. Olahraga bukan semata-mata kegiatan individu, tetapi juga kegiatan yang dapat dilakukan secara bersama-sama, seperti halnya kegiatan senam, sepak bola, bola voli, dan sebagainya. Belajar bergaul. Tidak setiap orang dapat bergaul dengan orang lain. Melalui kegiatan olahraga bersama-sama atau melibatkan orang banyak tidak menutup kemungkinan seorang akan bergaul dengan orang lain. Dan yang ketiga itu meningkatkan saling pengertian dan hubungan emosional yang lebih baik. Penggolongan cabang-cabang olahraga sejenis. Penggolongan menurut sifat dan cabang olahraga itu pertandingan dan perlombaan. Sifat pertandingan.
2. Sifat perlombaan. B. Penggolongan menurut peraturan antara lain. Permainan lapangan atau tempat pertandingan dipisahkan oleh jaring dan net. Pemain yang lapangan atau tempat pertandingan tidak dipisahkan dengan jaring. C. Pengulangan menurut penyelenggaraan adalah sebagai berikut: darat, air, dan udara. Penggolongan olahraga menurut musim yaitu: A. Olahraga musim panas. Olimpiade ini adalah olimpiade yang diselenggarakan pada waktu musim panas, yang merupakan kelanjutan dari Olimpiade Yunani yang diselenggarakan sebelum tahun Masehi, dan terjadi perubahan dan modernisasi oleh Baron Pierce dan de Coubertin yang dimulai tahun 1896. Jenis-jenis olahraga musim panas antara lain atletik, permainan bola basket, sepak bola, bola voli, tenis, anggar, dan renang. Olimpiade musim dingin. Olimpiade musim dingin ini adalah olimpiade yang diselenggarakan sebagai pertandingan dan perlombaan cabang-cabang olahraga yang membutuhkan salju atau es sebagai alas dalam pertandingan dan perlombaan jenis olahraga. Sekian dan terima kasih atas materi yang saya bawakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.